Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, sahabat beliau, dan kita semua yang istiqomah mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang seiman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau berbagi dengan kita semua tentang sesuatu yang sebenarnya sering kita rasakan bersama. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi keimanan dan potensi yang ada pada diri kita, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita sadari bahwa salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa memahami, menyadari bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita potensi yang amat dahsyat, potensi yang sangat besar. Entah itu potensi berupa keimanan, berupa kesucian jiwa, berupa kejernihan akal pikiran, berupa hati yang bersih, berupa keceriaan dan sebagainya. Jadi banyak sekali potensi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi masih banyak di antara kita yang belum menyadari sepenuhnya tentang potensi tersebut. Andaikan ada yang sudah menyadari, mungkin belum bisa memaksimalkan atau memberdayakan potensi yang sudah dikaruniakan Allah tersebut untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk agama, untuk negara, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memaksimalkan, memberikan potensi kepada kita yang besar sekali. Kita ketahui bersama, dan mungkin kita sudah paham bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita peringatan atau memberikan pada kita sebuah ayat yang saya yakin sudah kita pahami bersama dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya secara garis besar adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah itu sudah mengaruniakan kepada kita, sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk yang lain. Artinya apa? Artinya makhluk terbaik adalah manusia, dengan diciptakan manusia dengan berbagai potensi yang ada. Itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat rugi sekali apabila sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita biarkan. Kita biarkan, tidak kita manfaatkan, tidak kita berdayakan, sehingga menjadi terbengkelai, menjadi terabaikan. Maka boleh saya katakan bahwa suatu kezaliman yang amat besar ketika kita sudah menyadari diberikan karunia berupa potensi, tenaga, kesehatan, seterusnya, tetapi kita biarkan, tidak kita berdayakan, sampai akhirnya
tidak berdaya kemudian sampai terkubur bersama bertambahnya umur kita, atau mungkin sampai kita lalai kemudian sampai kita masuk kubur. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Maka marilah kita pada saat ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudaraku yang seiman, mari kita sadari bersama bahwa sebenarnya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat besar, dan sampai saat ini masih banyak di antara kita yang belum memaksimalkan. Bahkan kalau sudah ada yang memberdayakan, mungkin belum seberapa, mungkin baru 50%, atau mungkin baru 25% mungkin, dan seterusnya. Oleh karena itu, membangun kesadaran seperti ini penting bagi diri kita, agar apa? Agar kita bisa tampil sebagai ahsani taqwim, sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Ketika kita bisa memberdayakan potensi, maka kita bisa memberikan banyak hal kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, mungkin kepada negara kita. Dan akhirnya kita bisa meninggalkan banyak hal kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentang kebaikan dan sebagainya. Dan kebaikan itu akan kita tinggalkan, kita berikan, dan menjadi pahala yang tidak akan terputus-putus sebagai amal jariah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips yang sederhana bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebuah hadis yang sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda bahwa khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini sebuah hadis menggelitik hati saya, bahwa sebenarnya ketika kita bisa bermanfaat kepada manusia yang lain, kita akan tampil sebagai manusia yang baik, manusia yang sebaik-baiknya. Maka sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan saat ini supaya kita bisa menggali potensi kita adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi tetangga, bagi masyarakat, bagi agama, dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang luas, dalam negara mungkin begitu. Sekecil apapun kemanfaatan yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita tawarkan kepada orang lain, kepada masyarakat, insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai berapa apa yang bisa kita tampilkan, kemanfaatan apa yang bisa kita berikan, tapi akan menilai sejauh mana kesungguhan kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam berperan untuk kebaikan yang ada di sekeliling kita. Kita sadari bahwa permasalahan yang ada di era sekarang mungkin terjadi pada diri kita, atau keluarga kita, atau anak-anak kita, pelajar kita, mahasiswa, atau mungkin masyarakat secara keseluruhan adalah bahwa mereka masih belum memaksimalkan potensi, belum mau berperan secara maksimal tentang apa yang dia punyai. Padahal ketika mereka mau berperan, mau menawarkan kemanfaatannya untuk orang lain, untuk sekelilingnya, dimanapun dia berada, maka potensi itu akan tergali, akan bermanfaat, akan bertambah. Maka ketika sudah banyak manfaatnya, maka potensi kita pun akan keluar dengan sebaik-baiknya, tidak terpendam. Saya merasa sedih ketika melihat kebanyakan dari pelajar-pelajar kita itu masih separuh-separuh untuk berperan dalam hal kemanfaatan dirinya. Kenapa mereka enggan? Mungkin mereka belum sadar bahwa ketika mereka bisa
memberikan kemanfaatan bagi sekelilingnya sekecil apapun, maka potensi itu akan tergali, kemudian akan bertambah, akan tergali lagi, sehingga mereka akan tampil, akan bisa memaksimalkan potensi. Tapi ketika mereka pelit, tidak mau memanfaatkan dirinya, tidak mau menawarkan dirinya kepada siapapun, maka potensi itu akan tetap terpendam. Itu adalah permasalahan yang ada di sekeliling kita. Nah, itu semua, saudaraku, hanya bisa kita lakukan ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sekecil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sekecil apapun kebaikan, kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain, kemanfaatan yang kita berikan pada agama. Saya ingat, kita masih ingat semua, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang beramal yang baik sekecil apapun, meskipun hanya sebesar zarrah, biji sawi atau atom, maka Allah pun akan membalas. Demikian juga ketika kita beramal yang buruk. Oleh karena itu, keyakinan ini perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada pelajar kita dan semua orang, bahwa ketika kita mau menampilkan peran kita, mau berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan dunia ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, sekecil apapun. Maka saudaraku, marilah pada kesempatan ini saya mengulang sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita potensi yang sangat besar. Sampai saat ini mungkin kita belum sadar sepenuhnya bahwa kita diberi potensi seperti itu. Andai kita sadar, mungkin belum sepenuhnya, belum dimaksimalkan, belum diberdayakan sepenuhnya potensi itu. Mungkin baru separuh, baru seperempat. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita tampil untuk bisa memaksimalkan dengan cara apa? Dengan cara menawarkan diri kita. Menawarkan diri kita untuk bisa berperan aktif, bisa bermanfaat bagi sekeliling kita, dimanapun kita berada, entah di keluarga kita, atau entah di masyarakat, atau yang lain. Ketika sudah tampil, maka kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Kita akan bisa meninggalkan banyak hal kepada sekeliling kita, mungkin kalau nanti sudah besar pada anak kita, anak cucu kita, sebagai amal jariah yang merupakan pahala yang tiada terputus-putus. Jangan sampai, saya mewanti-wanti, jangan sampai kita memendam potensi, kemudian kita biarkan bersama bertambahnya umur kita, lalu lupa sampai kita hampir masuk liang kubur, atau sampai kita ke liang kubur. Itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Sebagai penutup, maka di sini saya sampaikan bahwa ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering kita baca, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, artinya bersyukur kita bisa mampu memahami potensi kita, kemudian kita kembangkan, kita berdayakan, maka insya Allah pasti Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Tapi kalau kita kufur nikmat, tidak memberdayakan, memendam saja, tidak memanfaatkan potensi kita, maka azab Allah sungguh sangat pedih. Itu adalah sebuah gambaran bagaimana secara sederhana kita bisa menggali potensi apapun yang ada pada diri kita untuk bisa kita manfaatkan kebaikan pada sekeliling kita. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Marilah kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang bisa untuk menggali potensi, bisa memanfaatkan, bisa meninggalkan kebaikan banyak hal kepada yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.